الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, selanjutnya kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita meraih 3 keutamaan sekaligus dalam satu waktu. Pertama, kita berniat i'tikaf. Yang kedua, kita menantikan salat Isya yang nantinya akan kita tunaikan secara berjamaah. Yang ketiga, kita berada dalam majelis ilmu, majelis yang mulia yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini saya ingin bagi 2 cerita atau berita yang sangat-sangat memilukan hati dan nanti tentu kaitannya dengan materi kita di halaqah maghrib kita, yaitu terkait dengan akhlak. Dan nanti kita juga akan kaitkan dengan apa yang pernah sudah kita bahas di sini, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan Haban Nakeh dalam kitab beliau Al-Akhlaq Al-Islamiyah wa Ususuha. Ada 2 berita yang saya baca di media online detik.com, dan tentu media detik.com ini adalah media yang resmi, sehingga berita-berita yang dimuat adalah berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berita-berita hoak. Karena dia adalah media online resmi, dan biasanya berita-berita yang disampaikan itu adalah berita yang update. Maka saya suka mengakses karena beritanya terkini, sehingga baru terjadi sudah ada beritanya. Berita ini terjadi minggu yang lalu, pada tahun lalu, tanggal 30 Desember, pada hari Sabtu yang lalu lagi. Pertama, kejadiannya di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Timur. Apa yang terjadi, dan ini berita yang dimuat adalah berdasarkan juga apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian dari Reskrim Umum, dari pengungkapan kasus pidana yang terjadi.
Pertama, saya menarik untuk kemudian masuk ke dalam lagi setelah saya baca judulnya, seorang siswi SMP diperkosa sampai mati. Itu judul besarnya. Maka kemudian saya baca detailnya ke dalam. Menurut pihak Reskrim dari Polres Lombok Timur, berdasarkan kepada informasi yang digali dari para pelaku, bahwa kronologi ceritanya ada seorang siswi 15 tahun kelas 3 SMP itu dijemput oleh pacarnya untuk pergi nonton MTQ. Pergi nonton MTQ. Setelah dari MTQ, oleh si pacarnya ini, yang saya lihat usianya di situ dimuat 24 tahun, berarti sudah ya besar berbanding dia tadi 15 tahun SMP. Nah, setelah MTQ itu tadi, maka kemudian si laki-laki ini mengajak si perempuan ini yang masih kelas 3 SMP ini untuk minum khamar. Minum khamar. Maka setelah minum khamar, yang namanya orang sudah mabuk, maka oleh si laki-laki ini kemudian dia perkosalah pacarnya ini. Setelah itu baru kemudian diantar pulang. Dalam perjalanan di atas sepeda motornya, kalau orang kita sering mengatakan Honda, apapun mereknya, entah karena kondisi mabuk atau ketakutan, sehingga si perempuan ini terjatuh dari belakang motornya. Ketika terjatuh dari belakang motornya, maka kemudian tentu berbenturan kepalanya dengan aspal, sehingga mengeluarkan darah dari telinganya, dari hidung, dari mulutnya. Oleh si laki-laki ini yang pacarnya tadi, dia serahkan kemudian perempuan ini, si gadis ini, kepada dua temannya. Maka oleh kedua temannya ini ditaruh si gadis ini di tengah, diapit oleh orang ini. Bukan dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, tapi malah dibawa ke kebun untuk diperkosa lagi oleh dua orang ini. Sampai kemudian mati. Setelah sudah mati, mereka kemudian mencoba mencari bagaimana merekayasa agar supaya ini tidak ketahuan bahwa dia adalah tadi diperkosa dan sebagainya. Maka kemudian orang ini sepakat untuk merekayasa bahwa ini ditemukan di jalan, di orang jatuh. Orang jatuh di jalan. Tentu pihak polisi yang sudah berpengalaman dan tentu
punya pendidikan di bidang reskrim bisa menangkap apa yang disampaikan ini sesungguhnya tidak betul. Maka kemudian mereka gali lebih dalam dan sampailah kepada pengakuan yang saya ceritakan tadi, sesungguhnya itu yang mereka lakukan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita merenungkan kasus ini dan kemudian kita umpamakan bahwa anak perempuan tadi yang bernasib malang ini adalah anak kita, kira-kira seperti apa kita sebagai orang tua? Jadi kalau anak tadi adalah anak kita, itu yang menimpa dia, seperti apa kita sebagai orang tuanya? Ini misalkan saja umpama, ini kan orang ini sudah terbukti melakukan pidana berat. Umpama saja orang ini misalnya ketiga-tiganya dihukum mati umpama saja. Tapi ini kan mungkin nggak sampai lah. Kalaupun yang paling berat misalnya dihukum mati karena ada pemerkosaan, kemudian tadi orang seharusnya dibawa ke rumah sakit malah diinikan lagi. Tapi kalaupun orang tiga ini misalnya dihukum mati kemudian dieksekusi, tapi bagi orang tua apa maknanya? Tapi bagi orang tua yang punya anak perempuan tadi, apa maknanya? Nah, jamaah rahimakumullah, ini satu kisah. Yang berikutnya juga saya akses dari mediadetik.com tadi. Ini terjadinya di Sidoarjo, Jawa Timur. Juga pada hari Sabtu yang lalu ada dua orang yang ini kalau usianya kita lihat sekolahnya jenjang sudah SMA, itu ya melakukan hubungan suami istri di luar daripada nikah. Sehingga anak perempuan ini hamillah dia, yang masih sekolah SMU. Kemudian setelah dia hamil besar, maka dia kemudian melahirkan anak dari hubungannya dengan pacarnya yang di luar nikah ini di rumah temannya. Setelah anak ini lahir, dua orang ini kemudian, artinya si cewek dengan si cowok ini, mencari cara bagaimana ini anak jangan sampai ketahuan sama orang tua. Jangan sampai ini diketahui orang tua. Kayak mana jalannya? Maka kemudian entah setan apa yang masuk ke dalam pikiran orang ini. Akhirnya orang ini berdua sepakat anak ini dikuburkan hidup-hidup. Bayi ini dikuburkan hidup-hidup. Maka sorenya oleh si cowok ini, diambillah bayi ini, dibawa ke kuburan umum, digalinya sedikit aja, kemudian ditanam dalam keadaan hidup-hidup. Setelah dia tanam, maka kemudian dia selalu cemas, karena dia pikir ini akan ketahuan nanti, karena dia gali nggak dalam. Ini ntar lagi udah busuk. Nanti waktu baunya orang cari-cari mana bau. Maka dia tidak tenang. Akhirnya setelah 2 hari, dia gali ulang untuk dia pindahkan ke tempat yang lain. Ketika sedang dia gali itulah ditangkap sama polisi dia.
Dan cerita saya ini adalah cerita dari tadi pihak juga polisi yang telah menginterogasi dan kemudian mengumpulkan berita ini. Jamaah yang mulia, kejadian-kejadian yang kita sebutkan ini, pertama yang tadi di Lombok Timur. Kenapa ini sampai terjadi? Kalau kita artinya cari benang merahnya, tentu pertama yang harus kita akui, dan itu tentu bukan di Lombok Timur aja, di mana-mana, karena ada nafsu, itu udah pasti. Karena laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, itu dalam masjid pun ada. Karena itu perkara yang sudah menempel memang pada setiap orang. Dalam surah Al-Imran ayat 14, Allah sudah sebutkan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Semua orang laki-laki kalau normal pasti suka perempuan, yang perempuan suka laki-laki. Itu memang melekat pada siapapun. Berikutnya adalah, kenapa ini terjadi? Pertama tentu karena di Lombok Timur, wallahu alam, kita tidak tahu, tapi ini kita perkirakan saja, tidak ada wilayatul hizbah, sehingga tidak ada sweeping. Sehingga tadi orang dengan mudah artinya untuk membawa-bawa ceweknya kemana-mana. Karena tidak ada qanun tentang masalah khalwat dan tidak ada qanun tentang ikhtilaf. Sehingga tergantung kepada kemudian orang tua seperti apa menjaga anaknya. Kalau orang tua kemudian tidak peduli kepada anaknya dan tidak ketat menjaga anaknya, maka tentu dengan mudah anaknya dijemput oleh pacarnya, kemudian dibawa kemana. Karena di jalan tidak akan ada sweeping, nanti waktu duduk juga di mana nggak ada sweeping, karena nggak ada qanun. Yang berikutnya, setelah dari MTQ tadi, orang ini minum khamar. Kenapa mereka dengan mudah mengakses misalnya mohon maaf khamar? Juga mungkin di sana tidak ada qanun yang melarang tentang masalah khamar yang seketat kita. Kita karena ada qanun jinayat dan acara jinayat, dan salah satu adalah masalah khamar, maka di Aceh siapapun nggak boleh ada yang memperjualbeli khamar, tidak boleh ada yang memasok khamar, tidak boleh ada yang mengantarkan khamar ke orang lain, tidak boleh mengkonsumsi khamar. Maka ketika ada orang keinginannya untuk mengkonsumsi khamar dan sebagainya, dia tertahan oleh aturan-aturan yang ada, sehingga untuk mengakses khamar itu agak susah. Tidak semudah, mohon maaf, mungkin tadi di tempat yang lain. Berikutnya adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan di dalam hadis yang sahih. Dulu, di zaman dulu, bukan umat daripada Nabi Muhammad, dari Bani Israel, ada satu orang saleh, dia diundang ke rumah seorang
perempuan. Sesampai di rumah perempuan itu dikuncilah pintunya. Kemudian dia diancam bunuh. Kecuali dia lakukan 1 dari 3 kejahatan yang ditawarkan. Pertama, kejahatannya adalah berzina dengan perempuan itu. Yang kedua adalah membunuh anak kecil. Yang ketiga, minum khamar. Maka orang saleh ini menghitung-hitung. Kalau bunuh orang dosanya besar sekali. Besar sekali. Kalau Al-Quran mengatakan siapa yang bunuh orang dengan sengaja maka tempatnya adalah neraka Jahanam, kekal di dalamnya, walaupun ulama kuna beda pendapat tentang apa makna kekal. Dan itu hukuman akhirat. Hukuman dunia adalah qisas. Kalau misalnya kan sangat berat. Maka dia pikir enggak mungkinlah saya pilih yang ini. Yang kedua, dia berzina. Ini juga dosanya besar. Kalau sudah kawin, malah hukuman duniawinya dirajam sampai mati. Maka di antara 3 itu berarti yang paling ringan adalah khamar. Maka karena dia enggak ada pilihan lain tadi, diancam hukuman mati kalau dia tidak pilih 1 dari 3, dia pilihlah minum khamar. Karena itu menurut dia yang paling ringan. Setelah minum khamar karena sudah mabuk, akhirnya yang 2 lagi juga dia lakukan. Zina dia lakukan, anak tadi juga dia bunuh. Maka Rasulullah mengatakan khamar ini ummul khaba'ith. Dia adalah merupakan induk daripada bermacam-macam kejahatan. Maka bayangkan, mohon maaf jamaah yang mulia, khamar ini secara bahasa Arab dia artinya adalah ya khammara yukhammiru, itu dalam bahasa namanya ghatta yughatti. Artinya khamar adalah sesuatu yang kalau dikonsumsi dia menghilangkan kesadaran otak, akal, itu namanya khamar. Tidak mesti dia cair. Apapun bentuknya kalau dikonsumsi menghilangkan kesadaran, ya, akal, itu namanya khamar. Cuma kita ketika mendengar kalimat khamar sering sekali maknanya adalah yang cair. Maka ekstasi khamar, ganja khamar, sabu-sabu khamar, bahkan itu lebih dahsyat tingkat kerusakannya. Maka kita misalnya ya membayangkan bagaimana kalau satu orang sudah mengkonsumsi sabu-sabu, ekstasi. Maka tentu berbagai pidana-pidana dan kejahatan lain itu segera menyusul. Wah, orang dah nggak sadar lagi. Wah, orang nggak pikir normal lagi. Maka kalau kita misalnya melihat kok caleng-caleng masjid hilang ya. Itu kalau kita telusuri dan tangkap orangnya, kemungkinan orang ini orang yang kecanduan memang sabu-sabu. Ana lepeng irmo, ana baik itu muncul dengan caleng masjid itu. Karena udah kecanduan sabu-sabu, jadi nggak ada uang beli. Kalau kita lihat misalnya mohon maaf di jalan, itu ada got yang ditutup. Nah, kemudian perlu dia tempat lubang untuk nanti kontrol. Ditutup itu dengan besi. Icungke adanya 20 kilo. Itu mungkin kalau kita tangkap orangnya, kenapa sampai itu dia ya congkel untuk dia jual? Kemungkinan dia orang sabu-sabu. Mamnyaka sabu-sabu dia buat kaila-kaila oleh ana pupuena aju. Maka banyak sekali kriminal-kriminal akan timbul kalau ya tadi mengkonsumsi khamar. Nah, maka setelah dia konsumsi khamar, dia melakukan pemerkosaan. Setelah itu mungkin 2 temannya juga tidak dicerita. Orang konsumsi itu juga. Sehingga orang yang sudah keluar darah di kupingnya, keluar darah di mulutnya, di hidungnya, mau udah sakarat, bukan dibawa ke puskesmas, diperkosa lagi. Orang setengah gila. Nah, kemudian begitu juga dengan kasus yang Sidoarjo tadi. Ya. Kenapa terjadi hubungan di luar nikah? Ya, karena
Tidak ada tadi wilayatul hisbah. Tidak ada kemudian yang mencegah dia untuk tidak melakukan itu. Mohon maaf jamaah yang mulia, kalau kita ke KUHP kita, itu kalau orang suka sama suka, hubungan suami istri, itu tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidana kalau ada pemerkosaan, ada pemaksaan dari satu pihak kepada pihak lain. Itu yang bisa dipidana. Nah, orang ini kan sama suka. Jadi ini tidak bisa dipidana. Maka di kita misalnya dengan KUHP, kalau ada orang yang digrebek di hotel misalnya. Nah, itu yang perempuannya padahal dia mohon maaf, memang profesi dia PSK, pekerja seks komersial. Bahasanya harus santun, kalau enggak melanggar HAM. Kalau kita sebut lonte itu melanggar HAM, maka pakai yang lembut. Maka seorang perempuan yang profesinya itu memang, dia yang kemudian malah menawarkan diri kepada germo atau bahasanya mucikari, tolong publo alon tiga. Lom pokoknya sabah trip ke lon pulang mertu ribe dalam padung kurung nyan cok gerang pokoknya pulang ke lon. Ini nanti kalau ketangkap orang ini, maka perempuan ini tidak bisa dipidana. Kalau dengan KUHP dia dianggap korban. Laki-laki ini tidak bisa juga ada dipidana. Siapa yang bisa dipidana? Hanya germo ini. Karena dianggap dia mengambil keuntungan dari jasa itu tadi. Perempuannya malah dianggap korban. Padahal dia yang tadi tawarkan diri. Dia yang suruh jual diri. Nah, jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat, kita klasifikasikan. Pertama tadi masalah minum khamar. Ini tradisinya masyarakat jahiliyah. Masalah hubungan di luar nikah atau bahasanya adalah prostitusi. Ini adalah tradisi jahiliyah. Kalau kita baca sirah nabawiyah, mana-mana kitab, kalau disebutkan adalah kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah, maka salah satunya adalah minum khamar. Yang kedua masalah prostitusi. Di zaman jahiliyah, kalau di pintu rumah seseorang itu ada bendera merah, itu maknanya dalam rumah itu ada perempuan yang bisa disewa. Itu prakteknya zaman jahiliyah. Kemudian menguburkan anak yang hidup-hidup ini juga adalah prakteknya zaman jahiliyah. Cuman di zaman jahiliyah yang dikuburkan itu anak perempuan. Karena apa? Karena dulu yang paling sering terjadi adalah perang antara suku, antara kabilah. Maka apa yang dibutuhkan oleh sebuah komunitas masyarakat? Laki-laki yang kuat untuk perang. Maka kalau sebuah keluarga lahir anak perempuan, ini aib. Maka aib ini kemudian bagaimana? Mereka tanam hidup-hidup. Nah, sekarang karena aib tadi dengan keluarga, juga ditanam hidup-hidup. Dari kejadian ini, para jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah pernah juga saya sampaikan di sini, kita ini bersyukur ada pemberlakuan syariat. Dengan itu dapat melindungi anak-anak muda kita, anak-anak mudi kita dari kejadian-kejadian seperti ini. Kita terutama yang punya anak-anak perempuan, yang gadis-gadis, yang punya anak laki-laki yang remaja-remaja, bersyukur kita.
bahwa Aceh ini diberlakukan syariat. Sehingga anak-anak kita ini terlindungi akhlak mereka. Terlindungi diri mereka dari contoh-contoh yang kita sebut tadi yang cukup menyedihkan kalau kita orang tuanya. Ini sekarang kita ambil contoh yang tadi itu, yang menanam anak hidup-hidup. Ini kan dia melakukan pidana besar. Maka orang ini kemudian akan dibawa ke pengadilan, kemudian divonis sekian tahun penjara. Nah, setelah keluar penjara, orang ini kan berdua nggak ada yang mau lagi. Katakanlah dikawinkan misalnya dua, akan keluar penjara sekian umurnya, udah penghasilan nggak ada, pendidikan nggak ada. Ya mohon maaf. Ya, penjara kita walaupun namanya lembaga pemasyarakatan, tapi kadang-kadang kapasitasnya untuk 200 orang, 600 di dalam. Orang masuk diharapkan jadi baik, keluar malah lebih tungang. Kado ngadun kalau kata orang kita. Nah, kalau dia kemudian keluar di situ dengan pekerjaan nggak ada, kemudian pendidikan nggak ada, dalam penjara berkawan dengan orang lebih buruk lagi, ini semuanya jadi beban keluarga, jadi beban masyarakat, bahkan jadi beban negara. Bertambah-tambah masalahnya. Maka jamaah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman Hasan Habannakeh ketika membahas tentang masalah bahwa akhlak setiap orang itu dibagi dua, ada yang bawaan namanya fitriyah, ada yang perolehan namanya muktasabah. Sehingga siapapun yang misalnya membawa sifat-sifat tertentu yang tidak baik, ya, maka dia bisa merubah ini akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik. Dan salah satu misi utama kerasulan Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, kita menghafal hadis ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan terbukti Nabi dulu tadi, tradisi minum khamar bisa tuntas, tidak ada lagi orang yang minum khamar dari sahabat. Setelah turun ayat yang terakhir tentang khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ayat setelahnya diakhiri dengan ujung fahal antum muntahun. Apakah kalian sudah berhenti total? Maka para sahabat berhenti total. Yang padahal itu sesuatu yang tidak mudah emang karena dia menempel di otak. Minta lagi dan lagi dan lagi. Tak bisa. Kebiasaan judi itu bisa hilang total. Kebiasaan minum khamar hilang total, judi hilang total. Tadi prostitusi hilang total. Kebiasaan perang antara kabilah hilang total. Bisa dirubah. Bagaimana cara agar seseorang bisa mendapatkan akhlak yang baik? Selain kata Syekh Abdurrahman Hasan Habannakeh dengan cara namanya adalah ar-riyadah an-nafsiyah. Artinya dengan cara latih diri. Dengan cara latihan diri. Orang yang lahir dengan sifat emosional, bagaimana ketika ada pemicu untuk kemudian dia marah, dia tahan marahnya, tidak dia ekspresikan. Tidak dia lakukan. Ini namanya ar-riyadah an-nafsiyah. Latihan diri. Atau sering disebut juga dengan ini tahzib an-nafs. Maka kemudian yang beliau sebutkan lagi apa? Adalah al-ghamsu fil bi'atus salihah. Hidup dalam lingkungan yang soleh. Hidup dalam lingkungan yang soleh. Kita harus akui bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar yang mulia, bahwa yang paling besar pengaruh ya kepada seorang anak terutama masa puber dia adalah apa? Pengaruh lingkungan. Maka kayak manapun anak lama di sekolah, lama dalam keluarga, sebentar dia boleh berkawan dengan orang buruk, habis ini anak.
Maka sekarang mohon maaf misalnya, kenapa kecenderungan kadang-kadang banyak wali murid mengirimkan anaknya ke pesantren karena takut dengan lingkungan, terutama sabu-sabu. Karena tidak ada orang tua yang sanggup kontrol anaknya 24 jam itu. Sesuatu yang ya kita nggak sebut mustahil tapi nyaris mustahil. Karena ketika kita kirim dia ke sekolah, waktu pulang dari sekolah dia kemana dia? Nah, maka jamaah rahimakumullah, hidup di dalam lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik, ini amat penting. Cuma untuk menghadirkan lingkungan yang baik ini, itu beliau mengatakan perlu kepada peran daripada pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang baik. Dengan apa? Membuat peraturan-peraturan, membuat sanksi-sanksi. Maka kita alhamdulillah ada pemberlakuan syariat. Dengan itu menutup pintu-pintu terjadinya tadi maksiat-maksiat. Sekarang mohon maaf, kita katakan, siapa yang anak muda yang di dalam dirinya enggak ada nafsu? Semua ada. Siapa yang enggak ingin pacaran? Siapa yang enggak ingin misalnya berduaan ngobrol? Nah, ketika keinginan ini ada, tapi kemudian peluangnya dan kesempatan ini yang enggak ada. Saya enggak tahu sekarang masih ada atau enggak acara di TV. Ya, apa yang disebut dengan acara dulu Bang Napi. Ya, sehingga populer ungkapan Bang Napi, sebuah kejahatan itu tidak terjadi hanya karena ada keinginan pelaku, tapi karena ada kesempatan. Maka waspadalah. Yang paling penting adalah menutup kesempatan. Nah di kita mohon maaf jamaah, kan jarang sekarang kita membaca ada anak hamil di luar nikah. Jarang, kenapa jarang? Ya, karena kita sekarang ini, ya, pertama tadi fasilitas-fasilitas tempat wisata itu diperiksa sama WH. Orang-orang yang duduk berduaan diperiksa sama WH. Kemudian orang di satu kampung, di satu rumah yang itu bukan muhrim, orang kampung cepat-cepat lapor ke WH. Hotel-hotel sudah dibuat peraturan, enggak boleh menampung ini. Salon-salon enggak boleh. Panti-panti pijat enggak boleh. Dan ini tidak ada di luar. Mohon maaf jamaah yang mulia. Ya. Ya, dulu kita kenal misalnya di Surabaya itu, ya, tapi alhamdulillah dengan usaha Bu Risma, ada tempat lokalisasi memang resmi. Ya. Jadi siapa yang mau, ya jangan, udah ada tempatnya. Kan itu memfasilitasi maksiat. Itu luar biasa tanggung dosanya. Bukan menutup maksiat, memfasilitasi. Ya dengan dalih tadi, ya termasuk HAM barangkali dalamnya. Artinya, dalihnya apa? Daripada berserakan, yang enggak terkontrol, kan bagus kemudian dibuat satu tempat. Maksiat ini apapun alasan enggak ada. Bahkan kalau sudah melihat maksiat kita kemudian enggak peduli, itulah kita mengundang bencana. Saya enggak cukup waktu untuk membacakan hadis-hadis ini. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Maka untuk hadirnya lingkungan yang saleh ini, inilah peran daripada pemerintah. Maka saya sangat sangat sepakat. Ya, kalau masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini harus lebih gencar lagi. Artinya apa?
Eksistensi WH ini diperkuat oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota. Jangan malah ini dikerdilkan. Kayak mana dikerdilkan? Jumlah orangnya dikecilkan. Biaya operasionalnya nggak ada. Biar nggak ada sweeping-sweeping. Jadi kalau seandainya sering ada sweeping di jalan, kayak mohon maaf. Coba polisi lalu lintas nggak pernah ada di jalan. Coba lihat, nggak ada orang pakai helm lagi. 1-2 orang pakai helm. Coba tiap hari sweeping, mandu untuk on helm. Coba WH sangat ketat melakukan tantau dah di jalan, stop WH, periksa yang boncengan. Muhrim bukan muhrim, bukan muhrim, ambil, tangkap. Pertama beri peringatan, catat nama. Tidak akan berani lagi bonceng orang yang bukan muhrim. Coba WH buat sweeping, yang enggak pakai baju syar'i, catat kemudian. Sering-sering di sweeping. Orang semua ketika keluar rumah pikir-pikir dulu. Nyuka syar'i pegah berjalan. Itu kena WH. Ini karena waktu kita. Jamaah rahimakumullah. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.